Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti baik kan? Hari ini kita bersyukur karena di mana hari ini kita merayakan Paskah, yaitu Jumat Agung, di mana hari ini Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dia mau mati untuk kita, Dia mau menebus dosa kita. Hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan karena hanya Dia satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau katakan hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi hidup kita. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Sekali lagi, hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Sekali kita puji, hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Sekali lagi, Dia mengasihi aku, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia menjagai aku, Dia menjagai aku. Sekali lagi, Dia menjagai aku, Dia menjagai aku. Baik adik-adik, saat ini kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus,
Hari ini kami bersyukur di mana Tuhan itu begitu baik, Tuhan itu begitu mengasihi kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami bisa merayakan Jumat Agung, di mana Tuhan sudah mau mati untuk kehidupan kami. Tuhan sudah mau mati untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami pun bersyukur hari ini kalau Tuhan berikan kami bersama dengan adik-adik yang ada di rumah, untuk mereka bisa bersekutu, beribadah kepada Tuhan, untuk merayakan dan beribadah untuk mengingatkan tentang bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami, biar ibadah kami semua berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sekali lagi kakak siapa? Salam. Baik, hari ini kita mau bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan sudah mau mati untuk kita. Ayo semuanya adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Oh sukacitaku. Pakai gerakan ya. Oh sukacitaku, pam-pam sejaku, terima Yesusku. Oh sukacitaku, pam-pam setemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacita, turun. Sukacitaku lompat. Sekali lagi, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, para pam-pam sejaku, terima Yesusku. Oh sukacitaku, para pam-pam ketemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacita, turun. Sukacitaku lompat dan kiri padanya. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Kanan. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupan. Depan, belakang, kiri, kanan. Parang-pam-pam. Stop dulu kak. Tapi menurut kakak ini pasti masih ada adik-adik yang masih mungkin aduh malu gitu kan. Nah sekarang nggak boleh malu-malu ya kan, karena hanya kalian yang lihat ya kan, kakak nggak bisa lihat karena kita mau muji untuk Tuhan ya. Sekali kita naikkan pujian oh sukacitaku, lebih semangat kak, lebih cepat kak. Oh sukacitaku, pam-pam sejaku, cinta Yesusku. Oh sukacitaku, pam-pam menemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacita, sukacitaku ini lompat padanya kiri. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Kanan. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupan. Belakang, kiri, kanan, depan lagi, belakang, kiri, kanan, para papa. Luar biasa. Pasti adik-adik di rumah semuanya semangat ya, karena Yesus cinta pada kita semua. Kita masih memuji Tuhan. Kita mau katakan semua karena cinta Yesus dalam kehidupan kita. Yesus disalibkan
cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji, sekali lagi, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ya, karena Tuhan cinta pada kakak, Tuhan cinta buat kalian semua. Saat ini adik-adik, kita akan mendengarkan cerita. Ceritanya hari ini seru loh. Ceritanya disampaikan oleh siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Yang disampaikan oleh Tante Maria, ya kan? Tante Maria kan guru sekolah minggu yang keren, ya kan? Ayo kita mau siapkan hati kita. Kita mau merenungkan firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini sekali Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kakak mau, jadi setiap kata aku diganti dengan nama kalian masing-masing, ya. Contohnya kakak gini, Yesus sayang Theo, Alkitab mengajarku, walau Theo kecil lemah, gitu ya. Bisa Kak Maria? Ya, Kak Maria bisa. Nanti pokoknya setiap kata aku pakai ganti dengan nama kita masing-masing, ya. Karena Tuhan pun cinta pribadi kita masing-masing, ya. Kak, sekali lagi Kak. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, Theo ini miliknya. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab
Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari semua adik-adik kita mau tutup mata, lipat tangannya, kita mau dengar dan kita mau lihat bagaimana Tuhan berfirman bagi kita semua di tempat kita masing-masing. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami boleh memperingati hari Jumat Agung, memperingati kematian-Mu di kayu salib. Kami tahu bahwa Engkau mati di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus berkati kami semua, tiap-tiap anak-anak di rumah kami masing-masing saat kami mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami dapat mendengar dengan baik dan kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengar dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Ya, hari ini kita tadi Kak Theo, Tante Maria tadi lagi berdoa, selalu ucap kata ini. Hari ini kita memperingati hari apa? Hari Jumat Agung. Apa yang kok bisa dibilang Jumat Agung ya? Nah, kita mau dengar dari bagian firman Tuhan ini. Nah, sekarang Tante Maria mau tanya, siapa yang disayang sama papa mama? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Siapa yang disayang sama papa mama? Wah, papa mama sayang sama kita ya. Terus kalau siapa yang disayang opu, disayang opa, disayang oma? Angkat tangannya. Aku. Wah, pasti di rumah masing-masing nih banyak yang angkat tangan sambil senyum-senyum. Kalau ada papa mamanya juga, ih aku disayang papa mama. Nah, hari ini kasihnya Tuhan padaku, kita mau belajar apa sih kasihnya Tuhan padaku, kasihnya Tuhan Yesus padaku. Ya, kita mau melihat kasihnya Tuhan Yesus padaku. Nih lihat gambarnya, semua anak-anak bergandengan tangan. Tapi kita sudah mendapatkan kasih atau sayang dari papa dan mama. Biasanya papa dan mama kasih apa sama kita? Biasanya kasih apa? Ayo, kasih setiap pagi dipeluk, dicium, nanti bilang selamat pagi sayang. Biasanya seperti itu. Nah, terus lagi kalau pulang sekolah. Kalau pulang sekolah dulu tuh waktu masih sekolah kita, nah waktu pulang sekolah, sudah makan belum? Tadi belajar apa? Kamu ngapain di sekolah? Wah, pasti mama sering banget nanyain kamu. Apalagi waktu zaman sekarang ini lagi di rumah. Pasti mama bilang gini, ayo ini sudah waktunya makan. Ayo ini sudah waktunya belajar. Berarti kita sedang diperhatikan sama papa, sama mama. Mereka mengingatkan kita karena mereka sayang sama kita. Belum lagi kalau misalkan opung datang atau opa, oma datang, lebih sayang lagi. Mereka semua sayang sama kita. Kalau sekarang mungkin lagi gak bisa dipeluk, gak bisa dicium pipinya. Tetapi waktu-waktu dulu, tapi mereka juga bisa peluk, bisa sayang, bilang aduh kangen, aduh sudah besar. Cucunya opa, cucunya oma sudah besar. Aduh sudah pintar cucunya opa oma. Seperti itu. Karena kita disayang. Wah, belum lagi nih kalau yang sayang banyak. Tuh ada banyak banget yang sayang kita. Belum lagi tante, om, lagi siapa lagi? Kakak, belum siapa lagi? Terus teman-teman atau saudara-saudara di gereja,
saudara-saudara di rumah, saudara-saudaranya papa mama lagi. Banyak yang sayang sama kita. Semuanya memperhatikan kita, semuanya mengasihi kita. Wah, kita senang banget disayang. Senang banget disayang sama orang-orang di sekitar kita. Tapi adik-adik tahu gak? Ada satu pribadi yang sayang banget sama kita. Siapa? Kalau sudah lihat gambarnya pasti bisa jawabnya. Siapa yang sayang kita? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang kita. Seperti lagu tadi, Yesus sayang padaku. Nah, seperti itu. Tapi kenapa sih Tuhan Yesus sayang sama kita? Apa sih yang sudah Dia buat sama kita? Dia membuktikan kasihnya sama kita yang sudah Dia kerjakan ribuan tahun yang lalu. Mau tahu apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk kita? Nah, kita mau lihat pada malam sebelum Dia ditangkap. Di Taman Getsemani, Dia sedang berdoa. Tuhan Yesus sendirian pada saat itu. Murid-muridnya sih ada bersama dengan Dia, tapi jaraknya jauh. Terus Dia berdoa seperti ini. Ya Bapakku, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi kehendak-Mu saja yang jadi. Itu Tuhan Yesus katakan kepada Bapa di surga. Kenapa? Karena Dia takut. Karena Dia tahu apa yang akan Dia hadapi, penderitaan yang akan Dia hadapi, kesedihan, ketakutan yang Dia akan hadapi. Makanya Dia bilang, Tuhan kalau boleh lewati ini Tuhan, lewati ini Bapa. Tapi apa? Karena Tuhan Yesus taat sama Bapa, Dia boleh katakan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Nah, tiba-tiba pada malam itu juga di Taman Getsemani ada segerombolan orang. Bahkan ada satu orang muridnya yang sering bersama-sama dengan Dia bawa banyak pasukan pada waktu itu. Wah, tahu siapa namanya? Ya, siapa yang ingat siapa namanya? Bapak Yudas. Bapak Yudas dia bawa sama pasukan-pasukan. Lihat, dia mau menangkap Tuhan Yesus di taman itu juga. Nah, murid-muridnya sudah mulai bilang, hah? Apa yang terjadi? Orang yang kita bangga-banggain, yang melakukan banyak mujizat sudah mulai ditangkap pada saat itu. Wah, rupanya salah satu yang membuat Tuhan Yesus sedih juga. Karena apa? Salah satu muridnya yang sering bersama-sama Dia itu yang mengkhianati Dia. Sedih gak adik-adik? Sedih. Tuhan Yesus juga merasakan kesedihan pada waktu malam itu. Nah, setelah Dia ditangkap, akhirnya Dia diadili. Wah, banyak sekali Tuhan Yesus diadili. Diadili sama imam-imam besar. Diadili sama Bapak Pontius Pilatus. Diadili, jalan lagi. Itu bukan naik mobil. Bukan naik mobil polisi kayak zaman sekarang. Tapi jalan kaki. Dari satu tempat ke tempat lain. Jalan kaki. Belum lagi banyak orang katakan, salibkan dia, salibkan dia. Wah, beberapa waktu yang lalu mereka mengeluh-elukan Tuhan Yesus. Dia anak Shalom, Raja kemuliaan yang datang. Tapi beberapa waktu saat yang berikutnya, salibkan dia, salibkan dia. Banyak orang yang berteriak. Seperti itu. Wah, perasaan Tuhan Yesus sudah mulai merasa sedih pada saat itu. Tapi Dia taat. Dia mau melakukan itu. Dan selanjutnya apa yang terjadi? Hukuman pun akhirnya Dia terima. Hukuman pun Dia terima. Dia jalan, Dia pikul salib itu dari tempat yang kampung sampai di taman. Dia apa? Golgota. Nah, di tempat penyaliban Dia harus berapa kali Dia jatuh. Dan lihat, di kepalanya ada apa? Di kepalanya itu ada mahkota.
ada mahkota duri. Satu kali tertancap, wah itu sakit sekali. Itu menempel adik-adik. Kita kena paku sedikit, kena pisau sedikit sudah nangis. Mama sakit. Atau kegetok pintu, kegetok apapun di situ, mama sakit. Tapi Tuhan Yesus enggak. Dia pikul kayu salib itu sendirian. Dia sedih sekali dengan mahkota. Belum lagi kalau dia dicambuk. Adik-adik tahu kan? Waktu dia dicambuk, setiap kali satu kali cambukan ada daging yang terkelupas. Lihat di gambarnya. Ada luka-luka yang dia rasakan. Itu sakit sekali. Itu pedih sekali. Karena dia taat. Dia mau melakukannya untuk kita. Dan selanjutnya apa? Setelah sampai di Bukit Golgota, akhirnya dia tersalib bersama dua penjahat di kiri kanannya. Di kiri kanannya penjahat. Berarti Tuhan Yesus penjahat dong Tante Maria? Enggak. Tuhan Yesus bukan penjahat, tapi dia melakukannya untuk kita. Nah, tahu-tahu apa yang terjadi adik-adik? Jam 12 siang. Kegelapan gelap sekali menyelimuti tempat itu, gelap sekali. Coba adik-adik tutup mata. Gelap gak? Gelap kan? Kalau tutup. Nah, situasinya sama seperti itu. Jadi gelap sekali tempat itu. Dan akhirnya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan murid-muridnya menurunkan dia dan menguburkannya. Nanti cerita 3 hari lagi ada kita ceritanya tentang Tuhan Yesus masih tetap di dalam kuburan atau 3 hari apa yang terjadi ya. Tapi kita mau belajar hari ini adik-adik yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu ribuan yang lalu itu, tahun yang lalu itu sampai dengan saat ini. Yuk kita lihat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-3. Kita baca sama-sama ya. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-3. Kita katakan apa? Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Apa tadi? Kristus telah mati karena apa? Karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kok Kristus mati karena dosa-dosa kita sih? Iya. Karena kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 3, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia terpisah dengan Allah. Lihat tuh yang di sebelah kiri. Nah, manusia terpisah dengan Tuhan karena apa? Dosa. Tidak bisa ketemu dengan Tuhan, tidak bisa memuji Tuhan, tidak bisa dengar firman Tuhan karena yang menghalangi adalah dosa. Dan semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan ujung-ujungnya adalah maut, ujung-ujungnya kematian. Tapi kita lihat di slide yang satunya. Karena ada Kristus yang mati di kayu salib menjadi penghubung antara manusia dengan Tuhan. Lihat, salib. Ada salib Kristus yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhan. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mau minta ampun, Tuhan, ampuni aku kalau aku sudah bohong. Ampuni aku kalau aku sering ngelawan mama. Ampuni aku kalau aku gak denger-dengeran sama papa. Tuhan Yesus, ampuni aku kalau aku sering nakal. Aku tidak dengar-dengaran. Aku tidak taat. Aku suka pukul teman. Tuhan Yesus, ampuni aku. Banyak hal yang kita bisa katakan sama Tuhan. Biar Tuhan yang menjadi penghubung antara kita dengan Bapa di surga. Nah, akhirnya kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan Yesus, lihat semuanya senyum,
kita hidup di dalam Tuhan, kita bisa memuji Tuhan, kita punya sesuatu yang baru. Kita namanya lahir baru karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, nanti kalau kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita jadi rajin baca Alkitab, kita rajin berdoa, ya. Jadi nggak perlu disuruh-suruh lagi, ayo baca Alkitab, udah waktunya baca Alkitab. Nggak mau, males, teksnya banyak, nggak mau. Tapi kita jadi kangen, jadi rindu, pengen baca Alkitab. Terus nggak perlu lagi disuruh-suruh, ayo mau doa makan, lupa, udah masuk mulut. Enggak, tapi kita mau mengucap syukur, Tuhan Yesus, terima kasih untuk makanan ini. Atau Tuhan Yesus, aku mau tidur, Tuhan tolong jaga. Atau pas bangun pagi, Tuhan Yesus, bukan pas bangun pagi, Mama susunya mana? Enggak gitu kalau takut Tuhan, kalau percaya Tuhan Yesus. Jadi kalau bangun tidur, buka mata, langsung apa? Berdoa, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau menjaga kami, Engkau menyertai kami. Kami mau main sepanjang hari ini atau kami mau belajar sepanjang hari ini, Tuhan Yesus berkati. Nah, seperti itu. Kalau kita menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan. Kasihnya Tuhan Yesus padaku sudah dikerjakannya ribuan tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang itu masih berarti bagi kita semua. Nah, sekarang kita mau tutup matanya, kita mau angkat pujian. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Kita mau mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang mati di kayu salib untuk menebus kita. Harusnya kita yang dihukum, harusnya kita yang diadili, harusnya kita yang disalib. Tapi Tuhan Yesus menggantikan kita menjadi orang berdosa untuk menyelamatkan kita. Dia mati disalib untuk kita. Kita mau katakan, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Kita mau katakan dengan sikap doa, kita mau katakan Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Sampai
Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Kami bersyukur karena Tuhan sudah mati untuk kami, menebus dosa-dosa kami di atas kayu salib. Kami bersyukur karena itu semua Tuhan lakukan karena Tuhan mencintai kami, karena Tuhan mengasihi kami. Bukan karena kami berbuat baik, bukan karena kami melakukan sesuatu yang hebat, tetapi semata-mata hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Tante Maria yang sudah menyampaikannya bagi kami. Biarlah kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah namamu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, ya. Semua diberkati. Amin, ya. Nah, hari kita belajar ya apa yang kata Tante Maria katakan tadi, ya, bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita, ya. Dia mau mati, ya. Harusnya siapa yang disalib? Harusnya kita yang harusnya menanggung salib itu. Tetapi karena Tuhan mau mengasihi kita, Tuhan mau mencintai kita, maka Dia yang akhirnya tergantung di atas kayu salib, ya. Karena Tuhan sudah mau tergantung di atas kayu salib, maka kita harus dengan sukacita dong, ya. Karena dosa kita sudah dilepaskan, dosa kita sudah dibebaskan, ya. Nah, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menaikkan pujian sekali lagi, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besar kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini, waktu ini kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh menaikkan setiap pujian kami, menjadikan kami sukacita karena kami sudah ditebus oleh darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah Jumat Agung untuk anak-anak pada sore hari ini. Tuhan Yesus, mari Kau memberkati kami semua, memberkati papa mama kami, memberkati setiap aktivitas kami Tuhan. Walaupun kami harus di rumah, kami belajar di rumah, kami bermain di rumah, kami melakukan aktivitas kami di rumah, tapi biarlah Tuhan Yesus menyertai kami, memberkati kami, dan memberikan kami sukacita terus. Tuhan memberkati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.